Pada 15 Agustus 2025, dalam pidatonya terkait RUU APBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas kepada Danantara untuk melakukan perombakan besar-besaran pada BUMN. Instruksi untuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem atau bonus berbasis kinerja yang diberikan untuk direksi dan komisaris. Instruksi ini telah memicu gelombang diskusi yang sangat sengit. Diposisikan sebagai serangan terhadap inefisiensi dan privilege elit. Kebijakan ini mengundang pertanyaan kritis tentang maksud, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap lanskap ekonomi dan politik Indonesia. Apakah ini langkah reformasi sejati atau sekadar retorika populis yang menggema di tengah publik yang lelah dengan praktik korupsi? BUMN Indonesia dengan aset melebihi 1.000 triliun dolar merupakan pilar ekonomi nasional, mencakup sektor energi, perbankan, hingga infrastruktur. Namun, banyak di antara mereka terbelit kerugian finansial, salah urus, dan skandal tata kelola, menyumbang jauh lebih sedikit ke pendapatan negara dibandingkan potensinya. Target ambisius Prabowo untuk meraup 50 miliar dolar per tahun dari BUMN mencerminkan urgensi reformasi. Dalam pidatonya, ia menyoroti praktik penunjukan banyak komisaris di beberapa perusahaan, hingga 11 komisaris dan pembayaran tantiem mencapai 40 miliar rupiah per tahun untuk kerja yang rendah, seperti menghadiri 1 kali rapat dalam sebulan. Prabowo mengecam praktik ini sebagai akal-akalan, menuding elit yang mengakar mengeksploitasi BUMN untuk keuntungan pribadi. Dengan nada tegas, ia meminta komisaris dan direksi yang tidak setuju untuk mengundurkan diri, menegaskan bahwa banyak anak muda mampu siap menggantikan mereka. Secara sepintas, kebijakan ini tampak sebagai serangan frontal terhadap inefisiensi yang telah lama menggerogoti BUMN. Jumlah komisaris yang berlebihan, seringkali diisi oleh figur politik dengan kontribusi minim, telah menjadi simbol patronase dan pemborosan. Tantiem yang diatur dalam peraturan Menteri BUMN guna untuk mendorong kinerja justru kerap disalahgunakan sebagai alat untuk menguntungkan kroni, dengan bonus yang diikat pada keuntungan manipulatif atau jangka pendek. Rosan Ruslani memperkirakan penghapusan tantiem dapat menghemat 8 triliun rupiah per tahun, jumlah yang signifikan untuk mendukung layanan publik atau mengurangi defisit anggaran negara. Arahan Prabowo untuk memangkas komisaris dan menghapus tantiem di BUMN adalah taruhan besar yang memadukan semangat reformasi dengan pesona populis. Ini menjawab keluhan nyata tentang inefisiensi dan kelebihan elit, menjanjikan penghematan signifikan dan sektor BUMN yang lebih ramping dan akuntabel. Namun keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan yang cermat, kriteria kinerja yang jelas, dan strategi yang lebih luas untuk mengatasi masalah sistemik. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko mengasingkan talenta, mengganggu kepemimpinan, dan gagal memenuhi ambisi besarnya. Saat Indonesia berada di persimpangan kritis ini, publik menanti apakah visi Prabowo akan mengubah BUMN menjadi mesin kemakmuran atau hanya mengadu ketegangan politik dan ekonomi yang sudah ada.